Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik semua. Untuk tempat duduk, Bu Guru bagi terlebih dahulu ya. Yang kelas 4 sebelah sini, yang kelas 5 sebelah kanannya Bu Guru. Silahkan pindah tempat terlebih dahulu sesuai dengan arahan Bu Guru ya. Bu Guru mau tanya sama kalian, apa kalian semuanya sudah sarapan? Sudah sarapan semua ya. Bu Guru mau tanya sama kalian yang hadir di kelas ini. Coba tengok dong teman sebangku kalian, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Oh, Tony nggak masuk. Kelas berapa? Kelas 4 ya? Ya. Untuk memulai semangat kita hari ini, kita akan bernyanyi lagu Pagiku Cerahku. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Baik, pembelajaran hari ini untuk kelas 4 kita akan belajar tentang jenis-jenis akar. Di sini Bu Guru memiliki apa ini? Ubi jalar. Ini apa? Daun bawang. Kita akan belajar tentang jenis-jenis akar. Untuk yang kelas 5, kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Di sini Bu Guru memiliki bangun datar. Ada bangun datar persegi panjang, ada persegi, dan juga ada segitiga. Pada kegiatan hari ini ada permasalahan yang perlu kita pecahkan. Untuk yang kelas 4, kita akan memecahkan permasalahan tentang ada berapa sih jenis akar, dan juga apa saja fungsi-fungsi akar, dan apa saja sih tanaman yang termasuk akar serabut dan juga akar tunggal. Untuk yang kelas 5, kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Permasalahan yang akan kita bahas. Apa saja sifat-sifat bangun datar persegi, dan juga apa saja sifat-sifat bangun datar segitiga, dan serta apa saja sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Tujuan pembelajaran hari ini untuk yang kelas 4, yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis akar, dan juga siswa dapat menyebutkan fungsi akar. Kemudian siswa dapat menyebutkan tanaman apa saja yang termasuk akar tunggal, dan juga tanaman apa saja yang termasuk akar serabut. Untuk yang kelas 5, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui apa saja sih bangun-bangun datar, dan juga apa saja sih fungsi-fungsi bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang, kemudian sifat-sifat bangun datar persegi, dan juga sifat-sifat bangun datar segitiga. Apakah sifat-sifat bangun datar memiliki kesamaan? Itu juga atau permasalahan yang akan kita pecahkan. Baik, untuk mulai pembelajaran terlebih dahulu, karena di sini ada 2 kelas ya. Jadi Bu Guru bergantian untuk menjelaskan materinya ya, dan Bu Guru juga akan bergantian untuk memberikan tugas. Untuk yang kelas 5 terlebih dahulu, Bu Guru tugaskan kalian untuk membaca buku, yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Baik, Bu Guru akan fokus pada kelas 4 terlebih dahulu ya. Yang kelas 5 silakan membaca buku. Untuk yang kelas 4, Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa ini kalian akan mendapatkan masing-masing anak 1 anak. Silakan ketua kelasnya diambil. Lembar kerja siswa ini kalian gunakan untuk mencatat penemuan-penemuan kalian di buku LKS dan sumber manapun yang kalian miliki di dalam kelas ini, yaitu tentang apa sih jenis-jenis akar. Ada yang tahu ya? Ada yang sudah baca? Iya, jenis-jenis akar itu ada 2. Yang pertama akar tunggang dan juga akar serabut. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan akar tunggang dan juga akar serabut? Kemudian Bu Guru minta sebutkan 3 fungsi akar tunggang dan juga 2 fungsi akar serabut. Silakan cari di LKS kalian. Kalian catat di lembar kerja siswa kalian yang 1. Ini jawaban sementara kalian ya. Bagaimana? Anak kelas 5 sudah membaca?
Nah, kalau sudah membaca, Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa juga lembar kerja siswa satu. Kalian ambil, masing-masing anak dapat satu lembar. Ini nanti digunakan untuk mencatat jawaban sementara kalian masing-masing anak ya. Silakan diambil ketua kelas, bagikan kepada teman-temannya ya. Sudah dapat semua? Baik, Bu Guru akan menjelaskan tugas kalian. Bu Guru akan menyebutkan tugas-tugas kalian seperti tadi yang sudah Bu Guru sebutkan pada awal pembelajaran, permasalahan apa saja yang akan kalian pecahkan hari ini. Yaitu tugas kalian adalah untuk mencari apa sih yang dimaksud dengan bangun datar. Kemudian kalian sebutkan sifat-sifat bangun datar segitiga dan juga sebutkan sifat-sifat bangun datar persegi panjang serta sebutkan sifat-sifat bangun datar bangun persegi. Ada yang tahu nggak sih yang dimaksud bangun datar itu apa, anak-anak? Ada yang tahu bangun datar itu apa? Bangun datar itu adalah suatu bentuk dua dimensi yang hanya memiliki luas dan keliling. Luas dan keliling. Silahkan cari di buku LKS-nya ya. Dan jangan lupa catat di lembar kerja siswa kalian. Baik, bagaimana yang kelas 4? Apakah sudah selesai mencatat penemuan-penemuannya? Apabila sudah selesai, Bu Guru akan membagi kalian satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Silahkan duduknya berhadapan antara bangku depan dan juga bangku belakang, silahkan. Kemudian silahkan masing-masing kelompok untuk mengambil lembar kerja siswa kedua. Lembar kerja siswa kedua ini kalian gunakan untuk menyimpulkan dari hasil temuan-temuan kalian itu. 4 orang kalian simpulkan dan tulis di sini. Diskusikan dengan kelompok kalian ya. Silahkan diambil. Tugas kalian kelas 4, kalian boleh mencari kembali di buku. Kemudian kalian bisa membaca dari hasil penemuan teman-teman kalian. Kemudian kalian simpulkan pada lembar kerja 2 ini ya. Silakan. Bagaimana untuk yang kelas 5 sudah selesai lembar kerja siswa 1? Apabila sudah selesai, Bu Guru bagi juga menjadi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan satu kelompok diwakilkan untuk mengambil lembar kerja siswa 2. Lembar kerja siswa 2 ini kalian gunakan untuk mencatat hasil dari diskusi kalian. Diskusi yaitu untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan bangun datar, kemudian sebutkan sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, juga segitiga. Kalian tulis di sini. Ini satu kelompok mendapatkan satu lembar ya. Silahkan diambil. Bagaimana kelas 4 sudah selesai mencatat hasil diskusinya? Apabila sudah selesai kita bahas bersama-sama ya. Iya, silakan satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Satu kelompok diwakilkan satu saja ya. Silakan. Baik, dari hasil diskusi kalian kita simpulkan bersama-sama ya. Ada berapa sih jenis akar? Ada berapa? Ada 2. Yaitu akar tunggang. Akar tunggang itu adalah ubi jalar dan juga akar serabut yaitu daun bawang. Apa sih yang dimaksud akar tunggang? Akar yang terdiri atas satu akar yang besar. Dan apa yang dimaksud dengan akar serabut? Yaitu akar yang terdiri dari akar-akar kecil seperti serabut kelapa ya. Apa fungsinya akar tunggang dan akar serabut? Apakah sama? Sama fungsinya, hanya saja untuk akar tunggang fungsinya itu ada untuk menyimpan makanan. Jadi akar tunggang selain berfungsi sebagai untuk menopang tumbuhan dan juga sebagai tempat untuk sebagai alat untuk menyerap air, ternyata akar tunggang juga berfungsi sebagai tempat untuk cadangan makanan. Apabila akar serabut hanya berfungsi sebagai untuk menopang tumbuhan dan juga sebagai untuk alat menyerap air di dalam tanah.
Kemudian apa saja sih yang termasuk dengan akar tunggang? Banyak sekali ya. Ada kentang, ada ubi jalar, kemudian ada juga wortel. Iya, semuanya yang jenis umbi-umbian itu termasuk akar tunggal. Kemudian apa saja sih yang termasuk akar serabut? Ada daun bawang, apalagi? Kemudian apa saja sih yang termasuk akar serabut selain daun bawang? Iya betul, sawi. Kemudian apa lagi? Bawang merah, kemudian bawang putih dan sebagainya yang memiliki akar yang seperti serabut ya. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah kita simpulkan bersama-sama ya. Kalau kita sudah simpulkan bersama-sama, silahkan perbaiki jawaban lembar kerja siswa kedua kalian. Baik, yang kelas 5 sudah selesai. Apabila sudah selesai, silakan Bu Guru minta untuk per kelompok wakilkan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silakan. Kelompok 2 dulu ya, silakan kelompok 2 maju dulu. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, sudah dibacakan sama teman-teman kalian dari kelompok masing-masing. Kita simpulkan bersama-sama ya. Apa sih yang dimaksud dengan bangun datar? Jadi bangun datar itu adalah bangun yang hanya memiliki luas dan juga keliling. Betul sekali, tadi sudah kita simpulkan ya. Jadi bangun datar itu adalah bangun yang hanya memiliki luas dan juga keliling. Kemudian bangun datar itu ada berapa? Ada banyak, ada bangun datar persegi panjang. Intinya yang hanya memiliki luas dan juga keliling. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah bangun datar persegi, bangun datar segitiga, dan juga bangun datar persegi panjang. Nah, sifat-sifat bangun datar ini ternyata tidak sama. Masing-masing bangun datar ini memiliki sifat yang berbeda. Kita akan bahas tentang bangun datar segitiga. Sifat-sifatnya yaitu satu, memiliki 3 sisi yang sama panjang. Kemudian memiliki sudut yang sama besar. Itu adalah sifat-sifat segitiga. Lanjut, kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar persegi. Sifat-sifat bangun datar persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian mempunyai 4 sudut yang sama besarnya, yaitu 90 derajat. Tadi sudah dibacakan oleh kelompok 3 ya. Lanjut, kita akan membahas tentang persegi panjang. Jadi sifat-sifat persegi panjang itu mempunyai 4 sisi yang 2 sisinya berhadapan itu sama panjang. Maksudnya gimana Bu? Jadi ini kan persegi panjang, sisi-sisinya ini saling berhadapan itu sama panjang. Yang atas berhadapan dengan yang bawah, ini panjangnya sama. Kemudian yang samping berhadapan dengan yang samping kanan berhadapan dengan samping kiri, ini sisinya juga sama panjang. Bagaimana dengan sudutnya Bu? Sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Dari bangun datar persegi panjang, bangun datar persegi dan juga segitiga ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau persegi dari sisinya saja itu sudah berbeda. Dari bangun datar segitiga ini memiliki 3 sisi yang sama. Jadi 3 sisi yang sama besar. Sudutnya berapa? Untuk yang segitiga sama sisi, sudutnya hanya 60 derajat, tapi semuanya sama besarnya 60 derajat. Untuk yang persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi keempat sisinya memiliki sisi yang sama panjang. Untuk yang persegi panjang ini memiliki 4 sisi yang sisi-sisinya berhadapannya sama panjang. Untuk sudutnya antara persegi dan juga persegi panjang memiliki sudut 90 derajat. Jadi sudah kita dapat simpulkan bersama-sama ya. Kesimpulan ini kalian boleh mencatat di lembar kerja siswa. Bagaimana yang untuk kelas 4 sudah selesai untuk menyempurnakan lembar kerja siswa keduanya? Sudah ya? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke Bu Guru. Sudah ya? Nah, hari ini pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini ya anak-anak.
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas evaluasi kalian di lembar kerja kalian. Kemudian Bu Guru mau memberikan kesempatan kepada kalian bagaimana untuk kelas 4, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk yang kelas 5, apa masih ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri ya. Sebelum diakhiri, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Bu Guru akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.